Kok bisa masuk kepada pergaulan ya geng cendol, selebriti, and then bisa menstylish si banyak artis-artis terutama Gigi deh. Balik lagi kita attitude satu. Kayak Gigi sangat baik banget, kayak A juga sangat baik banget. Mereka maksudnya nggak membatas-batasin lo siapa. Tapi kenapa lo nggak pansos sama Gigi dan Raffi? Apa ya Kak, maksudnya aku kayak lebih senang aja ya. Dia maunya kayak gitu. Nggak yang harus story-story. Kalaupun kita mau story, aku story dulu ya gitu. Kok udah naik private jet sekarang, Wan? Ini apa? Juragan 99? Sama Juragan 99. Suka bikin konten sama Cipu nggak? Enggak, maksudnya aku gini loh, aku tahu batasan aku ya Kak, maksudnya gini kayak mau datang langsung Cipu. Enggak sih. Pernah stylingin Cipu? Pernah. Sama si Rafathar? Pernah. Oh beneran pernah. Wanda Hara nih, terus apa aja yang udah lo dapet Banda dari lo nge-styling artis-artis? Alhamdulillah sekarang lagi proses bangun villa di Bali. Alhamdulillah. Gitu. Jumpa di vlog aku, bintang tamu aku di podcast kali ini adalah seseorang yang banyak banget menjadi sorotan netizen akhir-akhir ini. Artis atau public figure atau pemain sinetron atau YouTuber atau apapun juga bentuk pekerjaannya tidak terlepas dari namanya style atau gaya busana. Nah kadang-kadang gak jarang banyak yang sebetulnya prepare bahwa harus punya seorang personal stylist. Kenapa sih? Apa pentingnya katanya sekarang? Stylist dari artis-artis ini gila loh. Udah naik private jet kemana-mana. Artisnya aja masih naik mobil Kijang. Dan seseorang yang akan gue ajak ngobrol ini, kita akan korek bagaimana perjalanan dia yang ternyata tidak mudah menjadi seorang personal stylist yang saat ini sangat dekat dengan keluarga Andara, Gigi dan juga Raffi. Pokoknya semua dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau misalnya ada acara pasti yang styling adalah Diana Wandahara. Hai Kak. Ini bukan Wanda deh. Wanda Hamidah ya? Bukan. Kok kursi alias kurus? Dokternya sama loh. Ayo. Wan, ya, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. You look stunning. Alhamdulillah puji Tuhan semuanya. Yes, keren. Kenapa? Karena kalau teman-teman suka mengikuti ya mungkin dari story-nya Raffi Nagita berapa? 8 Raffi Nagita apa Instagramnya? 17. Raffi Nagita 17 ya kan. Terus sering story bersama dengan Wanda. Kalian juga sering liburan dan segala macam bareng. Tahu bahwa Wanda itu tadinya, sorry nih bukan body shaming, but you used to be quite fat. Iya, nggak pasti lebih gendut sekali. Yes. Berapa titik berat badan kamu terakhir sebelum akhirnya sekarang bermetamorfosa? Terakhir sebelum kontrol ke dokter gizi aku 120-an. Wow, 120-an kilo. Ini antum berarti lebih kadang-kadang ya? Obesitas level 4 kalau di dokter gizi bilang. Udah obesitas kalau amit-amit kalau cancer tuh dia yang parah. Stage 4 kali ya Wan? Stage 4. Wow, oke. Sampai akhirnya kan it's been a while. Aku sempat lihat kamu, terus cukup lama, kamu cukup gemuk gitu. Banget. Tapi apa akhirnya momen, trigger sampai akhirnya kamu memutuskan untuk menurunkan berat badan, niat untuk diet? Apakah karena kamu surrounded by celebrities sekarang, jadi mungkin kadang-kadang ada perasaan gak pede, atau sakit Wan? Lebih ke mungkin umur ya. Jadi kayak aku semakin perjalannya, terus aku kerja, aku tahu kayak apa, kayak kita kan nggak pernah tahu ya. Timing kita kayak kapan, kita ngikutin siapapun juga kapan, nggak mungkin egois juga kita. Emang lo siapa, lo kerja sini ya kayak pagi terus kayak ngerasa capek, lemas, terus tiba-tiba kaki sakit, bangun pagi nggak enak, terus kayak aku dulu tuh kayak mau tidur aja nggak bisa, harus makan dulu gitu kan. Kayak kalau nggak bisa tidur. Terus lama-lama umur terus lihat teman-teman yang kayak maaf yang kayak banyak yang udah meninggal, terus kayak sempat kena sakit gitu kan. Terus akhirnya, nah itu proses awal-awal baru kontrol ke dokter gizi. Nah akhirnya kayak aku pas medical check up semua, adalah problem di perut aku kan, ada batu empedu. Ya udah aku memikirkan kayak gini. Oke, gue pengen, ya kita nggak pernah tahu ya umur ya kayak. Masa aku pengen umur aku setidaknya lebih panjang dikit lah gitu. Bisa membagian orang tua atau siapapun yang di sekeliling. Ya udah akhirnya aku kayak memutuskan, oke gue harus setidaknya kurus, diet, sehat gitu aja. Ya udah akhirnya dari situ aku ngikutin proses ngikutin ke dokter gizi. Aku ikutin semuanya. Awal-awal itu berat sih, emang sih semua berat. Kayak awal cuman kontrol seminggu turun 3 on.
3 ons tuh kecil ya. Kecil Padahal banget, perjuangan kayak udah luar biasa. Mau sampai kapan, mau sampai kiamat kan. Terus ya udah aku emang mungkin bandel kali ya Kak. Apalagi kan kita udah lokasi syuting kan kayak lihat makanan nyemil apalagi sekelas artis-artis yang misalnya kayak Gigi Marafi misalnya syuting iklan itu semua makanan guys pasti disiapin. Disiapin terus semuanya enak-enak. Semua enak-enak. Apalagi kayak Gigi doyan banget makan. Maksudnya dia suka belanja. Ya udah akhirnya aku kayak memutuskan oke, gue nggak bisa ini, gue harus niat, gue maintain semuanya apa segala macam. Ya udah sih, thanks God Hari ini dari 120-an kilo dan punya problem dengan batu empedu. Sekarang Wanda. Sekarang aku 66. Wow. 66. Half of your normal weight. Gokil. Ya dong 120 bener ya? Iya. So kamu turun hampir 60 kilo? Hampir 60 ya, hampir 60 ya. Pokoknya kalau pas di kontrol sama dokter tuh 115 ya. Pas di catatan di dokter tuh 115. Sekarang 66. Dr. Feni, what have you done? Thank you, Good job, Dr. Feni. Wow. Tapi gini, terlepas dari siapa dokternya, balik lagi. Mau dokternya nomor 1 paling hits juga, kalau nggak ada niat nggak bisa ya, Wan? Betul, kalau nggak ada niat, kalau nggak ada dorongan, kalau nggak dokter bawel sih mungkin kita juga mungkin agak bawel. Ya, itu balik ke personalnya lagi ya, kita harus niat lagi sih. Bukan rahasia karena gue juga pernah mengalami zaman gue SD, zaman gue SMP. I used to be fat. Itu pasti ada body. Sekarang aja ada body shaming, orang ngomong nggak boleh. Dulu mah kagak ada. Dulu gajah beleduk, buntelan kentut itu keluar semua. Nggak ada yang undang-undang body shaming dulu nggak ada. Sekarang nih yang ada. Tapi gini, terlepas dari itu semua kita bersyukur bahwa sekarang orang udah mengerti bahwa itu body shaming dan segala macam. Tapi pasti pernah ada orang ibaratnya ngelempar kotoran deh, ya kan? Orang kalau ngatain itu kan ibarat kalau menurut gua ngelempar kotoran ke muka lo gitu. Apa yang dikatakan? Ya banyak lah sih, misalnya kayak bilang, ya aduh kayak apalah gitulah gitu, maksudnya lebih yang paling lu inget dan jadi bahan bakar untuk lu mau diet apa, Wan? Dikatain apa? Ya lebih kayak bilang, lo gendut lo, udah jelek lo, apa segala macem lo, nggak ada yang cocok sama lo gitu. Sedangkan aku kerjaan aku adalah stylist kan gitu, dan aku harus kayak mencerminkan, apalagi kayak aku harus meng-create artis untuk lebih pede bagi untuk tampilan itu. Sedangkan maksudnya di posisi aku adalah aku nggak mencerminkan itu, sedangkan ya setidaknya aku bisalah bergaya gitu, maksudnya walaupun dengan porsi tubuh aku yang nggak sempurna kasarnya ya gitu ya, cuma kan ya harus mau gimana pun aku juga harus tampil lebih baik gitu loh, maksudnya nunjukin lebih kesehat sih aku gitu. Kalau confident itu balik lagi ke personal gitu kan, kita harus kayak lebih confident, cuman kalau gaya kan kita harus maksudnya kayak lebih tahu lah gitu kalau untuk gaya gitu kan. Ya udah dari situ aku kayak gue harus kurus, maksudnya gue harus sehat sih, lebih tepatnya lebih sehat sih. Plusnya adalah ya kayak kalau misalnya pakai baju lebih enak gitu. Dulu waktu telanjang, kalau kamu ngaca habis mandi kamu telanjang, ini selalu gue bilang sama orang, when you see yourself on the mirror naked, nggak semua orang seneng dengan penampilannya. Itu juga salah satu dulu membuat gue kayaknya gue pengen nurunin berat badan karena abis gue punya anak 2, setiap gue ngeliat di kaca, ya of course kalau udah beranak kan pasti perutnya agak turun ya gitu, karena kan sesar gitu. Tapi I don't like what I see gitu loh. Jadi akhirnya that's what I did. Kalau kamu gimana waktu kamu ngelihat waktu kamu 120 atau 115 kilo? Sedih sih, sedih banget, kayak maksudnya kayak aduh bisa nggak ya gue, tapi gue harus butuh tenaga, gue kerja gue berantakan, bisa nggak gue diet, bisa nggak ya gue diet gitu, tapi kayak gue harus menghibur diri gue, nggak apa-apa kita cari duit dulu ya, nggak apa ya udah nanti penampilannya, tapi ya kayak lama-lama kan orang kayak gendut ini gitu, kayak lebih sakit sih gitu, kayak ada aja gitu, maksudnya kayak omongan-omongan yang emang nggak bisa, kadang-kadang kita nggak bisa terima, tapi ya mau gimana gitu kan ya. Kita harus terima itu, yang namanya juga di dunia kayak gini kan harus tahan-tahan lah gitu kan. Ya udah, tapi aku dengan maksudnya aku dengan confident-nya aku gitu, aku dengan kasih gaya yang terbaik lah gitu, maksudnya bisa mencerminkan oh ya kasarnya kayak oh gendut bisa gaya kayak gini ya gitu. Jadi bisa agak menginspirin, cuman ya aku sekarang tuh lebih ke sehat sih. Betul maksudnya. sih, Jadi kayak aku pengen lebih sehat aja, kayak oke, gue tahu gara-gara aku sakit itu, gue tahu gue harus apa. Nah, dari situ loh. Nah ini nih sebenarnya yang beberapa kali juga jadi concern. Kalau nggak salah Deddy Corbuzier juga pernah ngomong bahwa sekarang kan orang mengkampen segala hal itu bebas ya, dengan ada TikTok, dengan ada YouTube segala macam. Kayak sekarang itu banyak orang campaign big is beautiful. There's nothing wrong with that, ya kan?
artinya orang gemuk pun tetap bisa berpenampilan stylish, keren, modis. Cuma balik lagi saat lo mengkampanyekan bahwa gue nyaman dengan gemuk dan segala macam, yang harus dilihat bukan cuma segi performance-nya, tapi juga dari kesehatannya. Karena obesitas itu biasanya berjalan beriringan dengan banyak penyakit. Betul. Kayak kemarin pun juga, misalnya ada beberapa, misalnya klien aku artis dia bilang, enak ya kamu makan apa aja, enak makan apa aja bisa, apa nggak gemuk-gemuk gitu. Ya enggak gemuk emang, tapi ke penyakit, kolesterol, dia bilang gitu, asam urat gitu. Walaupun yang kurus juga banyak yang kolesterol. Banyak ya, itu dia kayak kurus tapi makannya apa aja gitu. Kotor juga. Terus banyak lah sekarang tuh ya emang kayak influencer yang mungkin yang cuman dia dari create diri sendiri tuh yang kayak sok tahu sendiri itu tuh sebenarnya nggak boleh loh. Aku kayak ngasih tahu aja, nyaranin dia kalau bisa kontrol ke dokter. Self diagnosa. Betul. Karena kita nggak emang sih kita tahu tubuh kita apa yang dibutuhkan, tapi kan lo nggak pernah tahu apa yang dibutuhkan tubuh orang lain. Betul. Itu lah gunanya dokter gizi. Benar. Karena kayak ke dokter gizi, ke dokter Feni ya. I thought at that time I was okay gitu. Pas dicek, anjir kalau fatnya tinggi gitu kan. Kayak teman-teman aku kayak misalnya ada beberapa juga director juga gitu, atau produser bilang gitu, aku tuh kurus gitu, tapi aku kok kolesterolnya tinggi ya. Itu pola makan. Betul. Nah akhirnya aku bawa ke sana, maksudnya siapapun itu aku bawa ke dokter gizi. Dia kayak thanks God banget sampai mesesnya panjang lebar kayak bilang, ya emang pola makan kita emang harus diganti. Betul, setuju sih. Tapi kenapa akhirnya sekarang terlepas dari metamorfosa lu yang banyak menginspirasi banyak orang, bahwa akhirnya seorang Wanda yang 120 kilo, lu bisa turun 60 kilo, half dari setengah dari berat badan lo di awal. Tapi sekarang banyak juga yang menyoroti bahwa karir lo lagi sangat cukup baik bersinar. Di antaranya alhamdulillah Wanda sekarang ini bisa surrounded by public figure yang kelas A lah ibaratnya. Apakah lo memang dasarnya orang kaya atau memang sosialita? Itu pasti pertanyaan dari netizen. Kenapa lo bisa menjadi orang kepercayaan, ya bisa dikatakan salah satu pasangan paling powerful saat ini di Indonesia, Gigi dan Raffi? Enggak lah, aku kalau boleh tahu rumah aku di Ampera, di dalam gang, ya Betawian di situ, di dalam gang benar-benar sampai sekarang masih di situ. Cuman ya alhamdulillah sekarang. Nggak pindah ke apartemen Kalibata gitu nggak? Enggak sih, karena biasa langsung pindah. Karena jarang-jarang sih maksudnya kayak ya mungkin ya Betawi aja ya kan, sukanya emang yang ngumpul di situ gitu, terus udah lebih aman gitu ya. Paling aku renov dikit ya, mobil pun masih parkir di depan rumah om aku gitu ya. Nggak, ya emang semua proses ya, cuman kayak misalnya ya aku nyaman di situ, aku bukan anak orang kaya, aku tinggal di gang ya, emang kesehariannya mainnya bersama di situ. Cuman ya aku tahu tujuan aku mau apa, aku tahu mau pengennya apa, ngebantu siapa, orang tua ya aku pengen ngerubah, maksudnya lebih personal hidup aku gitu ya, nggak merugikan orang gitu. Kok bisa lo orang ya bukan yang mengecilkan, tapi again Wanda yang ternyata berangkat bukan dari keluarga yang mumpuni kaya raya, berangkat bahkan tadi Wanda bilang orang Betawi doang kak yang tinggal di gang Ampera gitu. Kok bisa masuk kepada pergaulan ya geng cendol, selebriti, and then bisa menstylish si banyak artis-artis terutama Gigi deh gitu. Apa ya, mungkin ya aku sih ngajar ya, balik lagi kita attitude satu, terus kita apapun itu ya kita harus menjaga diri kita, terus kita tahu siapa diri kita juga. Maksudnya kayak Gigi sangat baik banget, kayak A juga sangat baik banget. Mereka maksudnya nggak membatas-batasin lo siapa, cuman sometimes lo butuh tahu lo itu siapa gitu. Maksudnya kita juga mau gimana pun kerja gitu di situ ya. Once kita bekerja ya kita profesional kerja. Once kita emang diajak part untuk jadi teman atau apa ya kita kasih kapasitasnya teman, tapi kasih jarak, maksudnya bukan itu ya, lebih kayak tahulah siapa diri kita gitu. Jadi, you set boundaries juga ya. Betul. Jadi kayak nggak semena-mena gitu kan? Enggak sih, maksudnya jangan sampai gitu, dan apapun yang ada di situ ya maksudnya keep on yourself privacy-nya lah. Privacy, apa sih kayak gitu, kayak siapapun lah itu gitu. That's interesting karena gini, untuk misalnya let's say kan mungkin kalau Gigi sama Raffi Raffi itu mungkin kalau di Amerika tuh the Kardashian lah. Segala kehidupan mereka tuh ibaratnya tetap bisa menjadi bahan perhatian netizen, right gitu. Terus jujur sih banyak public figure sebenarnya mungkin yang nyaman sama kamu karena kamu juga nggak gila-gila posting kali ya. Ya aku orangnya masa gini. Karena there's nothing wrong with posting ya guys. Sebenarnya aku lebih kayak aku
kalau sekarang lebih ke ya orang tahu karya aku aja gitu kan. Maksudnya aku lihat juga ini misalnya ada orang yang senang story gitu kan, nggak semuanya juga yang senang. Ya udah kayak aku lihat dulu kalau misal dia nggak suka story, ya udah aku ya happy dengan ya kita bisa ngobrol enak atau ketawa-tawa atau mau gimana ya. Kalau emang ada yang story ya aku boleh story ya gitu ya. Aku izin dulu gitu. Oke, mungkin yang banyak yang nggak tahu ya, my first client tuh adalah Titi Kamal. Titi Kamal maksudnya ya thanks God sampai sekarang Titi masih jadi my client juga, teman juga, maksudnya kayak kakak juga, ya dia juga ngasih banyak inspirasi, kayak banyak harus nabung, ya kalau bisa bikin apalah sesuatu kayak gitu-gitu kan, ya udah dari situ kayak aku juga belajar ya, oke Titi juga kayak Wanda aku boleh story ya. Dia juga maksudnya kan dia ngomong dulu tuh. Dia seorang Titi Kamal. Aku story dulu ya, boleh ya gitu ya. Udah story. Nah, aku pun juga belajar juga banyak dari situ. Kayak dari dia aja bisa ngomong kayak gitu. Ya udah aku juga harus dimanapun juga aku ngeliat dulu nih kayak ya even misalnya oke desainer gitu kan pakai baju gitu. Aku harus artisnya dulu posting baru aku mau posting gitu. Maksudnya kita appreciate mereka dulu gitu kan. Kita nggak pernah tahu di yang mana dia suka. Terus aku pun juga approach ke mereka. Dek, kalau aku posting ini aman nggak? Betul, gitu. Karena sebenarnya nggak ada salahnya sama sekali dengan story. Cuma kadang-kadang pada saat misalnya nih, Wanda let's say, misalnya gue yang kerja buat lo nih Wan, terus lo lagi duduk, kakak angkat kaki lo kesibak paha lo, terus tiba-tiba lo main story aja, gue nggak even bilang, Wan gue mau story dulu ya gitu. Kan kadang-kadang gue dalam posisi yang mungkin kurang nyaman untuk videoin gitu ya. Sebenarnya nggak ada salah dengan itu sih. Terus yang agak ganggu tuh kalau tiba-tiba, misalnya kita lagi kerja nih, jadi cerita panjang. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih Wan, itu di belakang, lu ngapain? Kak maaf aku lagi nge-live. Oh ada kadang-kadang kayak gitu Kak. Karena itu kan ruang privasi berubah jadi ruang publik Wan. Iya bener. Tanpa informasi loh. Oh my god, I hate it. Sorry gue sebel. Ya makanya kan kamu lihatlah maksudnya ya mungkin ya banyak di vlog-vlog atau di apa aku pun misalnya kayak jarang banget story kalau nggak izin dulu segala macam. Kalaupun aku video, aku save dulu maksudnya nggak yang langsung dari story nanti. Bagus nggak boleh nggak dia upload gitu kan kita nggak pernah tahu ngomong sedikit apapun itu kan bisa bahaya. Betul gitu. Sekali. Maksudnya bukan rumpi, maksudnya pekerjaan atau apa dealing-dealingan orang. Privasi, gitu, harga apa. Tapi kenapa lo nggak pansos sama Gigi dan Raffi? Di mana banyak orang berusaha when they're on the position like that gitu. Wah ini gue bisa pansos nih sama Gigi sama Raffi. Apalagi Gigi sama Raffi tuh orang yang kayak tulus aja gitu kan, nggak pernah lo mau pansos sama gue, kayaknya nggak gitu. Ya sampai orang gini, kalau kan banyak kerjaan lo kok nggak lo posting kayak Raffi kayak Gigi. Apa ya Kak? Maksudnya aku kayak lebih senang aja ya. Kayak mungkin iya senang sosial media gitu kan. Kan kalau Mbak Gigi kan beda gitu. Maksudnya Gigi kan beda, dia lebih senangnya kayak intimate, ngobrol apa gitu ya. Enggak ada yang harus maksudnya dia maunya kayak gitu. Enggak yang harus story. Kalaupun kita mau story, aku story dulu ya gitu. Kayak kemarin kita ke Bali gitu ya. Boleh nggak aku story? Dia kan cuma nyengir-nyengir, dia bakalan mungkin nggak bilang enggak gitu. Cuman kan ya selagi dia nyengir-nyengir dan aman dan ada konten vlognya juga ya udah aku story gitu aman gitu. Jadi kalau jalan-jalan banyak pertanyaan kan sekarang lo kalau mereka jalan-jalan liburan lu banyak ikut ya. Dibayarin apa bayar sendiri Wan? Atau mau bilang bayarin gue dong selalu. Atau memang mereka I know bahwa mungkin kalau bagi kan gue jarang kerja bareng, tapi kalau Raffi kan aku sering kerja bareng ya. I know for sure that he's a very generous person. Karena aku aja pernah dapat handphone, dapat sepatu. Aduh baik banget sih, makasih banget ya. Jadi selalu dibayarin atau? Selalu dibayarin sih. Nggak minta ya Wan? Nggak pernah minta, aku pun nggak pernah maksudnya kayak minta apapun segala macam. Dan Gigi tuh orang juga nggak pernah, jangan lo posting ya, jangan lo bilang, maksudnya kayak justru bilang ke lo gitu? Bilang kayak gitu. Kayak kemarin dapat sesuatu kado yang buat aku wow gitu. Maksudnya lu pengen ucapan terima kasih gitu kan? Ucapan terima kasih, jangan ya gitu. Nggak pernah, maksudnya kayak orang kan kadang-kadang ya beda-beda ya gitu kan, maksudnya mungkin ya itulah rezekinya mereka. Nggak usah yang harus dia kayak Raffi kayak Gigi itu nggak pernah yang namanya orang pikir kan oh lo happy aja tuh. Nah itu bersedekahnya mereka tuh lebih jauh. Kemarin aja sampai ada salah satu artis sampai nangis cerita ke aku, dia misalnya butuh buat hidupnya gitu, sampai minta tolong ke Gigi, dia curhatnya ke aku, sampai aku bilang Gigi, sampai aku aja misalnya kayak nangis bilang makasih ya udah bantuin dia. Aku bilang ya ampun, dia ngapa sih ngomong ya dia kan cerita sama aku gimana karena kebaikannya ya. Gi, kalau lo bantu gue, lo beliin gue tas Hermes please, gue gak akan posting. Tahu hebat loh, gimana orang biasanya
gue udah ngasih kado sama lo. Kok belum sorry. Luar biasa lo Gigi, pantesan berkatnya ini ya berkelimpahan ya. Wan, tapi orang kan selalu melihatnya gini. Iya. Gigi dan Raffi banyak pro kontranya, ya dong. Maksudnya banyak yang begitu cinta banget, tapi ada juga haters. Namanya udah setinggi itu pasti ada aja gitu. Tapi emang bener, Wan, bahwa kayak misalnya cerita-cerita orang kan sering banget Gigi pakai apa aja pasti diperhatikan. Dan ditambah si Gigi kan pakai apa juga, bisa mau pakai dia, pakai santai, bener kan gitu. Tapi emang bener Gigi sesantai itu, misalnya kayak pernah yang viral tas Dior dimasukin lah semua. Buat barang-barang hair dryer lah apa catokannya. Itu kan aku yang storyin juga kan. Cuman mungkin ya balik lagi kan dia tahu kebutuhannya dia gitu kan, maksudnya kayak dia tahu nih kayak tas gede itu kan butuhnya apa aja gitu. Ya udah ya mungkin bagi kita kan beda gitu kan. Cuman kalau dia tuh tipikalnya orangnya emang kalau dia suka dia beli gitu. Maksudnya kalau dia ya mau semurah apapun ya kalau dia suka dia pakai. Kayak waktu itu juga yang aku bahas juga sama di Instagram gitu ya. Kalung, dia ngeliat asisten aku pakai kalung lucu-lucu, dia tanya, dia bilang beli di mana itu, gue juga mau beli katanya kayak gitu. Padahal murah meriah tuh. Padahal murah meriah, cuma 10.000 20.000-an gitu. Berarti nggak penting ya, mau bisa tiba-tiba Chanel berapa ratus juta, bisa tiba-tiba 10.000 20.000, kalau emang suka aja. Suka aja, dia suka barang itu. Maksudnya kayak yang lucu-lucu, suka kayak tas pun dia, maksudnya kayak dia tahu nih, oh gue tahu kebutuhan. Ya udahlah, mungkin gini ya. Ya aku pun juga belajar dari situ. Kalaupun kita mending beli yang agak mahal sekalian, kualitasnya bagus. Itu gue setuju sih. Iya, jadi kayak aku ya lo beli receh-recehnya hancurin mulu. Karena KW Super itu juga mahal sebetulnya harganya. Lumayan Kak, makanya. Betul, tapi begitu memang ditaruh dalam waktu yang lama, yang aslilah yang memang terkelihatan. Betul. Ya kayak sekarang ini mesti tasnya dia tuh yang Diornya itu ya mesti kuat banget gitu. Iya, padahal udah lama banget. Udah lama banget. Ada pun juga maksudnya barang-barang yang emang yang dia jaga gitu, mungkin lebih ke warnanya gitu, kayak maksudnya kayak takut dia kotor gitu ya, maksudnya kan kayak gitu-gitu kan barang-barang itu kan ada yang rare gitu-gitu sih. Gue menempatkan diri sebagai netizen ya, dengan pekerjaan lo nih. Jadi lo sekali stylingin tuh berapa Wan? Sekarang, ini jangan ngomong Gigi sama Raffi ya. Wandahara nih, terus apa aja yang udah lo dapet Banda dari lo nge-styling artis-artis? Apa ya, aku alhamdulillah sekarang lagi proses bangun villa di Bali. Alhamdulillah. Gitu. Anak Gang Ampera. Anak Gang Ampera ya walaupun nggak boleh pindah nggak apa-apa deh. Mama bapak lo nggak boleh? Mama gue modelannya. Sumpah nggak boleh, nggak tahu. Udah situ aja kan udah nyaman. Di tengah-tengah masalahnya Kak. Maksudnya kalau misalnya kita mau nyari daerah Bintaro lagi kesana lagi effort macetnya. Ampera kan tengah lah. Ampera kan tengah gitu. Udahlah. Biar kata di gang ya Bo. Biar kata di gang maksudnya. Dan teman-teman aku akhirnya kan membangun itu, merenov semuanya pada mainnya ke rumah aku. Wow. Jadi si anak Gang Ampera ini yang tadinya katanya ngangkot segala macam, lulusannya bukan lulusan sekolah fashion. Lulusannya bukan. Adalah SMA. SMA mana Wan? 82 ya. Dia ini sekarang udah mulai bangun villa. Berarti udah mulai mumpuni nih. Sekali lo stylingin berapa itu pertanyaannya Wan? Buat artis. Janganlah rahasia. Oke, iya. Beda nggak harganya antara artis sama klien tetap seperti Gigi sama Raffi? Sebenarnya gini kan, kalau aku sih begini, aku sih sebenarnya santai gitu, misalnya ya, yang penting tahu lah kebutuhannya apa segala macam. Aku sebenarnya nggak mengpricing harga lah, ya kita maksudnya koneksi dulu gitu kan. Aku juga maksudnya ya once kamu misalnya ayo nggak apa-apa aku bantuin ya kalau misalnya bisa waktunya segala macam, tapi kan nanti kan ada poin-poin di mana once kamu dapat komersil kan kadang-kadang suka ada riders kan, ya udah aku ajuin deh namanya Wanda di sini sebagai stylist gitu, dapatlah juga kamu dari bisa situ gitu, karena ya kita kalau mau ngarepin ya maaf ya Kak, kayak mau ngarepin kayak event-event kayak gini kan agak susah gitu kan ya. Aku tahu juga maksudnya bayaran artis juga nggak seberapa lah gitu. Padahal kadang-kadang bayarnya lama baru transfer. Iya kan gitu, kayak bintang tamu Kak berapa sih? Maksudnya kita juga harus ngerti itu gitu, nggak boleh gitu. Tapi kan kita itu portfolio kita gitu, kayak maksudnya wah bagus apa segala macam. Tapi ngerasa semenjak kamu megang Gigi sama Raffi, karir kamu sebagai seorang fashion stylist makin bersinar? Ngerasa banget. Maksudnya kayak aku sih lebih kayak oke gini, aku buat diri aku sendiri, yang penting aku baik, tulus aja gitu, maksudnya nggak ada niat apapun itu ya, selalu berdoa intinya ditemukan sama orang-orang baik, ya udah ya. Gue setuju. Tapi how did
you guys meet at the first time. Untuk pertama kali lu akhirnya bisa nge-styling dan continuously sekarang Wanda terus yang megang sama Gigi sama Raffi. Ketemu Gigi dulu atau ketemu Raffi dulu? AA dulu. Oh, AA dulu. Dulu kan mungkin ya itu dari titik terjunin aku di sinetron yang aku nggak tahu continuity apa segala macam, diajarin titik continuity, terus yang ketemu di situ, terus tiba-tiba artis ini aku akhirnya di PH ini suruh pegang personal sinetron. Ketemu AA dulu sinetron yang sama siapa Baim kecil itu. Oh, oke. Itu yang Dubidu lah pokoknya Dubidu, sinetron. Sinetron itu. Ketemu di situ pertama kali. Ketemu AA di situ, aku mesti wardrobe sinetron. Oh, lo tadinya wardrobe sinetron. Karena kan dari yang magang di majalah, terus diterjunin Titi yang aku pegang sinetronnya Titi sama Samuel Rizal dulu, terus Titi sempat libur gitu, ya udah ketemulah orang-orang PH producer house gitu-gitu yang ngajak, ya udah kamu pegang deh gitu. Maksudnya kan kalau dulu kan untuk mendapatkan sponsor agak susah ya gitu. Betul, tapi kan kalau kita kan maksudnya bawa nama magazine, kita email kan gampang kan gitu ya udah. Nah, kadang kan artis kan happy lah gitu dapat brand besar kan Gucci kayak gitu. lah, Gucci lah dulu lah kan kayak Versace apalah segala macam, ya udah. Ketemu lah sama AA nih. Ketemu AA di sinetron ya, aku megang all wardrobe gitu segala macam ya, dari AA situ. Ya aku tuh kayak thanks God aja, AA tuh selalu percaya apapun sama orang-orang yang punya potensi gitu kan. Ya kemarin aja sampai berapa tahun yang lalu aku suruh bikin jadi director gitu. Ya pokoknya ketemu AA terus sempat hilang, terus ketemu AA lagi, megang iklan AA, terus ya udah baru ke Gigi. Personal baru ke Gigi gitu. Oh, aku pikir ke Gigi dulu baru ke AA. Enggak, aku AA dulu. Jadi suka dukanya apa memegang mereka berdua? Gak ada sih, lebih suka aja sih, happy aja sih. Ada dukanya nggak so far? Gak ada sih. Sebanyakan lebih enaknya ya, Wan. Aja. Wow. Jadi dari sekarang kerja sama Gigi sama Raffi, tapi ada yang nanya nih netizen. Pada saat kan mereka tuh bikin konten, Wanda juga suka di konten dan segala macam. Saat kamera on sama saat kamera off, sama nggak kehidupannya? Sama. Ini ceritanya netizen ceritanya nggak tahu gitu ya. Sama. Ya maksudnya kalau kan dia dengan sibuk dengan handphonenya gitu. All the time. All the time. Dia tuh maksudnya orang makannya respect banget sama dia, kayak ke aku pun juga posting ini ya. Oke, dijawab mau apa pun. Betul. Okay. Tapi dia dimintain posting apa aja pasti dibantu kayak ini ya. Oke. Kayak pun misalnya waktu itu persiapan Wanda, lo kan lo bisa nih, lo tahu nih, lo gaul lah, maksudnya lo tahu lah anak-anak muda sekarang kayak apa, bikin dong story ini gue ada project nih, lo bikin lah, lo jadi direkturnya gitu. Ya udah dia meeting kita ya, saat meeting ya dia ngasih tahu semuanya apa segala macam. Susah nggak styling mereka berdua? Enggak sih, apalagi AA sih lebih gampang. Ya kalau Mbak Gigi ya paling dia bilang ya gue bagian atas agak gede ya, kalau bisa agak longgar-longgar. Udah gitu harusnya nggak mau ketat-ketat. Iya, nggak mau ketat-ketat gitu ya. Gue kan aku juga harus mempelajarin kekurangannya mereka, aku harus mempelajarin kelebihannya mereka, kayak Mbak Gigi kakinya bagus gitu ya, aku harus showing kakinya gitu kan. Kulitnya juga bagus kan Gigi? Iya, kulitnya bagus. Jadi ya kasih skin lah yang emang harus dilihat gitu. Ya situ AA lagi lebih simpel. Apa aja kayaknya ngikut aja. Cuman kan aku harus nge-brandingin dia gitu. Maksudnya dia pasti dapat apapun. Cuman kan kalau untuk branding ke brand, apalagi brand baju luar, itu kan harus di build in lagi kan ya. Tapi pernah nggak hasil karya kamu kena dapat hate comment? Karena kan maksudnya balik lagi, artis tuh pasti ada hatersnya, ada loversnya, walaupun mereka banyak loversnya. Ada sih, cuman aku balik lagi aku nggak pernah nanggapin itu ya, karena kan yang tahu aku dan Gigi gitu, dan aku tahu aku AA gitu, maksudnya atau Flan, karena aku pun ngasih arahan gini, kadang kan klien kan punya mau kemauannya sendiri gitu kan ya, maksudnya kayak kita harus nge-bonding gitu, kita nggak boleh egois sendiri gitu. Kok udah naik private jet sekarang, Wan? Ini apa? Juragan 99? Sama Juragan 99. I mean, it's a good thing ya, maksudnya dibukain berkah sama Allah. Balik lagi, ya itu kan lo punya channel, punya link, punya pertemanan aja, masuk ke situ aja itu udah berkat tersendiri gitu. Kenapa Wan bisa itu diajakin apa? Aku ikut dong naik private jetnya, gimana Wan? Nah itu ya, kalau aku sih aku lumayan introvert ya. Aku lumayan introvert, maksudnya aku tuh makanya kayak di keluarga pun aku sukanya sendiri, makanya aku pengen bilang sama orang tua, aku udah bisa nih beli ini sendiri, ya udah bangun aja tuh tanahnya nyokap misalnya kayak gitu ya, nggak gede gitu, ya udah aku sendiri. Maksudnya aku suka keep my privacy gitu loh gitu. Cuman gimana pun kan aku kerja di entertain ya, aku harus mingle, harus apa, tapi aku tahu batasnya. Ya udah, kenal Mbak Sandi pun dari AA juga. Dari AA juga tetap ya. Tetap kayak stylingin ya, ridersnya aku ya. Makanya aku sih nggak, sampai si Chelsea Olivia aja bilang kayak gini, Kak gila ya lo tuh, gue nggak tahu lo
aku nih udah selesai nih kontrak nih misalnya iklan, lo masih keep sama klien-klien lo gitu, dan lo bisa kasih rekomendasi dia siapa yang cocok gitu ya, gimana ya dia, maksudnya aku kan menjaga baik aja hubungan ya, misalnya kayak ada hal-hal pun yang kecil-kecil yang gak suka ya diomongin aja gitu, kayak kan gitu kan, namanya juga pekerjaan kan ada aja gitu kan. Iya, itu siap-siap, maksudnya kalau pas tahu mau naik private jet, siapin 3 baju nggak? Ntar ganti baju, aku foto, foto. Enggak lah, enggak ada seniat itu tahu Kak. Maksudnya ya udah, itu pun juga tiba-tiba, aku juga maksudnya kayak nggak sengaja, terus kayak diajakin gitu, Beb pulang bareng kita aja gitu. Kebetulan kayak misalnya Mbak Sandi pulang ke Jakarta, serius muat nggak? Aku malah bilang kayak gitu. Aku sampai pernah yang udah beli tiket sendiri gitu, udah bareng kita aja biar aman aja, biar sampainya juga gampang, udah diajakin. Wow, susah nggak Mbak Sandi sama Mas Gilang untuk di stylinginnya? Enggak sih. Aku kalau Mbak Sandi tuh mungkin udah punya tukang jahit sendiri atau punya tim sendiri. Dia tuh kadang-kadang ya kalau di luar negeri aja gitu. Kalau Mas Gilang tuh lebih ke aku. Nah, Mbak Sandi sampai bilang Mas Gilang tuh susah banget percaya sama orang katanya gitu. Jadi kalau apa-apa tuh ke kamu, makanya dia pun jadi santai aja, udah cuek aja gitu. Wow. Wan, jadi apa tipsnya untuk seorang lulusan SMA tidak punya background fashion sama sekali? Berasal dari hidup di Gang Ampera, bukan anak jet set. Kamu bisa sekarang stylingin banyak artis-artis yang cukup punya penting dalam dunia entertainment. Sampai sekarang alhamdulillah Wanda bukan cuma sekedar materi, tapi salah satunya Wanda udah bisa mulai ngebeliin buat orang tua juga. Terus udah punya villa di Bali juga. Apa nih yang harus disiapin selain ya pastinya taste fashion ya, karena taste fashion itu kan sebetulnya banyak orang, tapi untuk bisa tadi kayak dibilang sama Chelsea bahwa udah selesai kontrak, kamu tetap bisa punya hubungan yang baik sama mereka tuh gimana, Wan? Apa ya, satu, lo harus tahu passion lo dulu apa gitu, terus ya udah jangan pernah ngeluh apapun itu. Ya kita tahu sih semua itu proses itu panjang, cuman ya aku juga Kak dulu maksudnya nggak yang tiba-tiba bisa punya mobil sendiri, enggak gitu. Aku juga dulu naik angkot, maksudnya ngambil baju sana yang dibayar cuman berapa, ya dulu kan tahu sendiri sinetron kan ya 1 juta misalnya gitu satu episode, belum lagi bayar tim berapa, ya kita paling megang cuma 250, udah. Ya maksudnya pokoknya niat terus tulus aja sama pekerjaan, ya baik sama orang apapun, jangan pernah maksudnya mau ikut campur urusan orang apapun gitu. Betul. Ya kita kerja ya, orang aja kita happy aja, kita tahu batasan aja. Udah. Jadi kalau emang kerja yang urusan pribadi mereka kita nggak ikut campur gitu ya, Bo. Kadang-kadang aku juga suka minder sih, maksudnya kayak udah ikut arisan itu Gigi juga yang ngajakin. Gigi juga, maksudnya kan Kak siapa kita juga, kayak Marlon juga siapa ya, Gigi kan senang aja rame, dia maksudnya ya walaupun dekat kan tetap pengennya yang ada intimen, temen dekat. Jadi yang ngajakin Maren sama kamu tuh ke Cendol Gigi juga? Makanya maksudnya udah kalau dia positif sih maksudnya, udah nabung daripada duit lo habis gitu kan, kayak gitu-gitu maksudnya itu kan ya nabung kita pun maksudnya kan ketemu ya relasi, siapa tuh ketemu klien gue mau dong stylingin, kan itu juga ada relasinya gitu loh, bukan sekedar gaya-gaya hits atau apa segala macam, enggak, biar relasi hubungan baiknya pun ada. Maksudnya kadang-kadang kita maaf ya suka judgmental kayak kan kita nggak pernah stylingin, kok dia gini, tapi kan kita nggak pernah tahu kan, kita kenal lama kata sayang, dari situ malah deket kan, kayak gitu. Jadi sampai sekarang stylingin Gigi sama Raffi udah berapa lama? Oh, udah ada lah kali ya 8 tahun lepas. 8 tahun? Iya, 8 tahunan, iya. Wow. Pokoknya ketemu after married deh itu. Suka bikin konten sama Cipu nggak? Enggak. Maksudnya aku gini loh, aku tahu batasan aku ya Kak, maksudnya gini kayak. Tapi datang langsung Cipu. Enggak sih. Untungnya sih aku, maksudnya gini, ya nggak apa-apa sih, itu personal orangnya beda-beda gitu. Cuman aku tahu batasan aku ya, kalau emang aku stylingin adik gitu misalnya, ya aku misalnya story pernah atau stylingin foto. Cipung? Pernah. Iklan pertama? Pernah. Oh beneran pernah? Ya kalau iklan kan, ya kalau acara-acara misalnya dress code-nya apa TV, kayak kemarin tuh yang TV Antv tuh minta kerajaan yang aku bikinin bajunya adik gitu. Wanda yang bikinin? Wanda. Oh, jangan lupa foto Wan, itu bagus tadi. Banyak Kak, cuman ya gitu ya, aku maksudnya maksudnya kayak udah ya aku tahu kebatasannya, aku mungkin ya nyaman. Padahal lo tahu ya, dengan lo foto sama Cipung aja lo bisa dapetin likes banyak, bisa pansos sama Cipung ya, tapi nggak lo lakuin juga ya.
No wonder 8 tahun sih. Mungkin kalau dari awal di 3 bulan pertama udah foto-foto belum Cibung, lo udah nggak di situ. Iya, maksudnya kayak kasihan kan mereka. Aku juga maksudnya anak kecil juga kan kadang-kadang butuh privacy ya. Dia tahu. Betul. Ya walaupun dia nggak bisa ngomong kan. Iya. Ya paling ketemu ya senang aja udah ketemu aja pegang adik gitu atau. Iya. Ya sama Rafathar paling berantem-beranteman aja, suka godain, udah nggak yang harus aku story. Nggak di foto-foto all the time, nggak di story all the time ya. Jadi kan kita ya mungkin orang tuanya nggak marah sama kita atau apa kan, cuman kan kita menjaga privasi mereka gitu. Jadi pansos itu penting tapi harus tahu batas ya Wan. Iya, maksudnya aku juga tahu nih batas aku pansos aku. Oke, pekerjaan gue juga tahu. Oke, gue posting ini aja udah bakalan heboh, misalnya untuk pakai dia baju seperti ini gitu. Ya udah itu partnya aku aja gitu. Biar part yang lain, maksudnya untuk konten-konten biarlah mereka gitu. Alright, Wan kebetulan nih ada orang apa ini? Orang Aring yang juga ternyata katanya terinspirasi dari Wanda Hara. Aduh, ya. amin. Siapakah dia? Mister Reportase, rempongin aja Desa. Mister Reportase, rempongin aja Desa. Pahanya oh my god, oh my god, kan oh my tadi god. Gigi, ini Nagita. Oh Nagita, bawahnya harus showing dikeluarin kaki. ya. Oh ya, showing Ya kan, showing the leg. Tapi stockingnya beda ya. Iya, tapi ini kan kayaknya agak modelnya Ini kan kamu kayak Timur Tengah ya. Oh, Ini kalau agak begini pasti agak aroma putih ya. Oke, Ya. selamat datang di Mr. Reportase. Di gua cepit loh Kak. Takut lah. Ya Nek, ya Allah. Lu seksi loh Nek. Hai sister. Tuh kan. Kalau Nisa kan stylenya androgyny. Androgyny. Kalau gue Android. Handphone. Kenceng bener ya kalau bunyi ya. Rider. Lanjut. Ya, Mau bantu nih. silakan, Biasa, silakan. sini kita Nyai Huru Hara. Cakep. Ada Wanda Hara. Iya. Oh, pinter. Apa fakta seputar Wanda Hara? Salam dulu. Oh iya. Ya Allah sister. Ya Allah, Cantik sister. Nungging banget sister. Ya Allah. Ribet sendiri. Iya sister gimana Oke, sister? Wanda Harris. Wanda Hara. Anita Hara bener nggak? Iya Anita Hara. Aldi Hara, Oh, iya, terus Aldi Hara. Manohara. Ya, itu boleh ditanyakan sama Mas Rizal. Jadi Mas Rizal yang ngasih hara-hara itu gara-gara aku syuting juga sama Aldi Hara, dia kenal wardrobe stylist. Aku kenal. Aku dulu pegang maksudnya Tamara sama Tias di situ buat personalnya, terus Mas Rizal lah yang memberi nama Hara itu. Sebenarnya nama aku. Rizal Mantovani yang ngasih. Di lokasi syuting. Oh alah, boleh Wanda Hara, boleh Anita Hara, asal jangan Huru Hara ya. Jangan Huru Hara, kita lebih kalem aja. Embur. Lanjut. Iya. Lahir di Medan 6 April 1985. Medan. Lahir. Lahirnya doang, Kak. Lahir. Tapi orang Betawi. Betawi. Aries ya, Say? Aries. Oke. Adalah seorang fashion stylist. Yes. Papan atas di Indonesia. Amin. Mengawali karir bekerja di sebuah majalah wanita di Jakarta, Iya. Wanda pernah mempelajari tata rias atau makeup. Meku. Ya, makeup. Iya. Tapi Wanda ternyata malah jatuh cinta pada dunia fashion. Fashion. Alhasil, dirinya menjadi fashion stylist yang kerap dipakai oleh banyak artis terkenal di Indonesia. Pertama kali pegang Titi Kamal. Kaget gua pertama kali pegang Titi. Titi Kamal. Tikam, gue juga tikam. Apa tuh? Titi kambing. Tikam diinin aja, shoulderin Oh, dikit. shoulderin. Oh, shoulder. Bukan gua langsung Tetep ya, gini nih. Gua jiwa-jiwa langsung styling ya. Coba kata orang Itu kan Tika. begitu. Dulu yang video klip yang ini. Mas Sama pundaknya slang. slang tuh. Pundaknya tebel ya. Kak, ini banyak menopang ini Kak. Hidup. Iya biasa. benar. Ya Allah. Curhat Ya Allah, ya. curhat. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya beliau memegang Iya. Nagita, Slavina Iya. dan Arafi, Luna Maya, Iya. Jeffrey Nicole, Anya Geraldine, Lesti, ada banyak lagi yang lainnya. Yes. Lesti susah nggak sih? Ini Lesti. Enggak, Lesti mah juga Lesti lagi, simple Malah banget. simple ya orangnya. Enggak pernah ribet lah udah. Iya. Enggak ada sih, makanya itu aku selalu berdoa ini Iya. Aku selalu berdoa ya Tuhan semoga aku dikasih kelancaran, diberikan klien-klien yang enak, terus ketemu yang enak-enak ya udah nggak ribet-ribet jadi ya itu ketemunya Jadi soalnya. ketemunya kayak Lesti oke. Oke. Jeffrey Nicole lu pas Jeffrey Nicole juga oke. pas stylingin dia nepso nggak? Nepso nggak Gue tahu seleranya Tadi ngobrol Nggak, ribet nggak si Jeffrey? Enggak, Jeffrey lagi Jeffrey juga enak orangnya, apa aja mau dipakai. Yang penting kita bonding, tahu kapasitasnya, maksudnya tahu occasionnya apa, ya udah. Tinggal balik lagi, kamu berani nggak? Udah, kalau kamu berani ayo. Siapa yang ribet kalau artis Wan?
Terus dia kapok gitu ya, nggak mau megang lagi gitu. Mau kalau bayar gue berapa juta, gue nggak mau ngambil lagi. Kapok saya spill. Gak ada sih. Dulu ada Cel. Dulu ada. Inisial, Jangan namanya. jangan. Jangan namanya. Tapi dulu ada pernah. Dulu ada. Lanjut. Lanjut, Wanda pernah diundang dan tampil di acara Bangkok Fashion Week pada tahun 2012 berkat sang sahabat Hazel Stephen Wong. Waktu itu ya Hazel kena di sana, terus lebih ke ada juga manajernya Chelsea kan, dia waktu itu dari L Fashion Week juga kan, ya udah menyari orang fashion ya kita berangkat lah. Ikutan show ke Bangkok. Ntar gue operasi dulu Kak. Iya bener. Buat di sana. Terus Lanjut. habis Bangkok Ya ada udah. lagi Kak dia Apa kemarin lagi? di New York juga ya? New York juga. Juga Milan Sampai juga. banyak foto-foto sama Ertong. Itu salah satu pencapaian sebagai seorang stylist. Iya, pencapaian banget tuh bisa ada berada di Fashion Week itu kayak pencapaian. Iyalah, benar. Selain itu, Wanda juga sering mendapatkan banyak job endorse dari berbagai macam produk ternama, sampai menjadi pengajar tamu di acara fashion dan pernah membuat fashion show dengan mempadu-padankan busana di acara Tribute. Bikin fashion show sendiri deh. Bikin fashion show sendiri. Nah, ya waktu itu ada beberapa brand ngajak collab. Aku ya udah Lu kan ada baju olahraga ya, Wan? Collab bukan? Belum. Apa sih pernah collab sama lu tuh? baju lokal, baju tunik gitu. Tunik loh. ya? Olahraga sih belum ada. Ya udah, terus sekarang mungkin ya itu ya plusnya sekarang dengan kurus, mungkin brand-brand luar kan suka menginspirasi tuh kan, kayak gitu-gitu, kayak ya udah brand luar banyak juga meminta mengendorse terus membuat acara kayak kemarin sama Michael Kors gitu kan buat Ramadan gitu kan, terus sekarang sama Calvin Klein gitu. Cucul Jadi dia. Kemarin foto kemarin itu ya? Iya, Cucul. jadi kayak kan kadang-kadang brand luar itu kan tahu motivasinya lo kenapa gitu ya udah ya senang sih dapat endorsean lumayan gitu. Underwear seksi gitu. Kan Oh, ini Indomaret yang beli apa? GT Man. Rider. Rider nanti aku juga ada sama Oh, Rider. ada juga ternyata. Old school loh, Nek. Old school. Lanjut, setiap mengupload foto atau video di sosmed, Wanda selalu memakai hashtag Wanda Hara Project. Dan untuk ide ini tercetus dari timnya yang terdiri dari 10 orang, tambah satu Eke. Wow, banyak banget ya Wanda Hara 10 loh 10 timnya. orang. 10 orang. Wow. Ya, alhamdulillah sekarang udah banyak tim Iya. gitu kan. Maksudnya kan kita kan gak ngerjain as stylist aja ya. Kadang-kadang kayak kemarin si Viral juga, Kak aku ada project kamu kerjain, ya udah aku jadi director, aku jadi produser, aku jadi semuanya gitu ya. Ya bisa dibantu, selagi bisa dikerjain dan dibantu. Dan halal ya. Dan halal. Bunglon juga ya, saya bisa apa Apa lu aja gak ya. ada kan? Apa lu gak ada ya, Nek? Lanjut, terinspirasi dari film Disney yang dia sukai, Wanda Hara membuat sebuah baju bertemakan Cruella de Vil. Nah itu juga pencapaian, salah satu pencapaian aku terbesar. Aku diajak sama Disney, nggak tahu mereka ngambil aku, create aku, tiba-tiba aku adalah sosok inspirasi untuk si Cruella itu. Mungkin rebel tapi menginspirasi gitu. Ya udah Disney ngajak aku, harusnya ke sana ke luar waktu itu ke premier, cuman lagi itu waktu pandemik. Jadi Disney mengodak-adik membuat apa sesuatu pokoknya harus terjadi, ya aku bikin pameran gitu. Aku ajak beberapa seleb untuk yang semua pada support. Temanya Cruella gitu. Jadi pameran di sini ya berhasil. Lucu gitu. banget. Kalau ada pameran animasi-animasi, kalau hulek kan gue mau dong. Hulek. Harus ya nanti ya. Sebenarnya ada satu project Disney. Ada Little Mermaid tapi udah mau Little Mermaid ya. Yo. Kalau dugong ada nggak? Bisa Little Mermaid biasanya jadi ininya yang gurita itu loh. Siapa sih? Ursula. Lanjut. Ya. Suka iseng spill tentang fashion dari artis terkenal, Wanda pernah membeberkan bahwa Nagita Slavina memakai kalung seharga Rp10.000. Yang tadi lo bilang aku ya? bahas. Itu yang paling murah. Yang paling mahal item yang dipakai Gigi yang pernah kamu lihat berapa? Wan, selain tas ya, mungkin kalau Hermes kan pasti mahal tuh. Apa item fashion yang Gigi punya? Fashion baju sih dia demen. Baju. Pokoknya ini dia kalau suka ya nggak tahu ya mau harganya murah mau harga apa dia beli gitu. Di atas cepet ada Wan, baju ya bukan tas ya. Ya ada brand kita kan pernah ada baju segitu. Seratusan ya. Iya. Investasi tuh ya. Investasi. Karena kan once kayak dia pasti return lagi kan. Iya, kayak iya. ya kita nggak tahu di acaranya Kerja banyak, lagi, apa iya, sekali iya. dipakai lagi sama dia ya udah. Kalau Hermesnya kamu pernah, aku pinjem dong Hermesnya Gigi. Iya, Bang.
Aku pernah rokok gitu. Aku pernah pinjam tas Diornya dia warna pink. Dipinjemin tuh? Pinjemin. Baik Pakai dulu. aja katanya gitu. Tuh nggak apa-apa gitu. Udah pakai. Udah dia ngasih gitu. Waktu itu kan ada acara Dior. Terus aku kan emang bukan yang suka Dior banget. Terus harus punya. Aku Oh, cuma iya. dikasih baju. Iya. Tasnya kan harus matching. Ya Iya. udah pas lagi stylingin dia ngasih pinjem. Tapi nggak pura-pura misalnya udah pinjam sehari habis itu kayak Nggak. lupa balikin. belakang. Nah ke rumah. Nggak. Tas gua mana? Tas yang mana ya? Balikin besok langsung balik karena harus. Kayak aku orangnya nggak pernah. Sebenarnya aku tuh nggak pernah mau pinjem barang orang. Jadi kayak aku harus kalau bisa lo kerja lo dapetin tuh. Dapetin sendiri. sendiri. Tuh, iya. tolong Dior biar nggak minjem lagi. Endorse cus. Udah. Ya Allah, Oh, udah. udah, cuco lu. Tuh, masukin hair dryer. Terakhir yang membuat Iya. heboh netizen, Wanda mengupload foto dirinya yang mengenakan pakaian dalam Yes. bermerek ternama dengan body aduhai. Yes. Aduh, hai. Berkat usaha keras, diet ketat dan juga olahraga tipis-tipis. Yes. Ya. Jadi apa terakhir Wan yang kamu pengen sampaikan kepada banyak orang yang mungkin sekarang ini satu yang tadinya gemuk, bermasalah dengan kesehatan, melihat foto kamu itu kenapa aku yakin foto itu bukan cuma sekedar foto seksi yang Ya. kamu pengen lakuin, tapi ada message yang kamu pengen sampaikan. Ada. Apa itu? Itulah. Nah itu dari situ message yang aku sampaikan karena si brand itu tujuannya adalah dia mungkin ya, aku nggak tahu lebih tepatnya dari company-nya sini ya. Mereka kan message-nya mereka juga maksudnya kan sebelumnya juga ada campaign yang maksudnya yang badannya besar gitu-gitulah sorry ya maksudnya. Dan message-nya mereka intinya adalah ya lo sehat itu adalah lo kurus itu bukan buat untuk gimana banget, buat sehat sih, lebih hidup lo tuh lebih sehat itu lebih penting gitu. Ya kurus itu bonus gitu loh, kurus itu bonus yang penting sehat dulu. gitu. Iya. Jadi kalaupun sehat lo kurus pakai baju apapun lo akan terlihat lebih keren. Dan biasanya lebih muda lebih kelihatannya. muda, Ya. lebih muda. Oke, Wan, terakhir untuk menutup podcast kita, Ya. Mr. Reportase terima kasih. Sama-sama ya. Fashion stylist tuh di Indonesia masih cukup menjanjikan nggak pekerjaannya? Sekarang banyak jadi fashion apalagi freelance fashion stylist cukup menjanjikan. Cukup Ya menjanjikan, asal kita kerjanya benar aja, terus kita tahu kapasitas kita seperti apa, tahu tempatnya. Kadang-kadang gini loh, aku sih nggak nilai apapun itu ya. Kadang-kadang mereka tuh ngelihat kita dari yang udah-udah gitu, maksudnya kayak enak banget loh ini. Tapi mereka tuh nggak tahu tuh seluk buluk di belakangnya seperti apa. Jadi kalau emang kalian suka dengan pekerjaan kalian suka sama fashion, ya pelajarin dulu dari hal-hal kecilnya, terus emang ya lakuin lah yang kalian suka. Jangan gara-gara tergiur terus pengen ikut-ikutan terus dapat atau enggak. Sekarang nih pengen biar dapat circle-nya artis. Pansosnya dulu. Pansos tuh akan mengikuti kok kalau once artisnya juga nyaman ya. Siapa artis yang lo pengen banget stylingin? Aku sih pengen artis luar sih. Siapa? Sih. Aku pengen banget Brad Pitt sama Angelina Jolie. Ya Allah, Angelina Jolie. Tetap Brad Pitt dulu. Brad Pitt lah. Tetap Brad Pitt. Tetap ya. Kalau Gigi sama Raffi dari sekian banyak lo stylingin, lo pengen stylingin mereka apa yang ini imajinasi ya, yang lo stylingin pengen modelnya, gayanya apa mereka berdua? Apa ya? Kalau sebenarnya pengennya lebih ke funky ya gitu. Cuman kan karena mereka komersil ya kita nggak usah munafik, balik lagi. Semua tuh butuh komersil ya udah. Tapi ya udah. Kadang-kadang kalau nyanyi suka aku dandannya agak funky dikit. Misalnya pakai apa Gigi? Ya pengen Gigi kan aku suka showing kakinya pakai short pants, terus pakai blazer gitu. Terus kayak pakai cuman crop top gitu. Cuman kan Gigi belum pede sekarang kan, semoga nanti dia balik lagi gara-gara kemarin udah pede waktu itu. Iya, sempat kan. Terus tapi lagi hamil. kalau mau crop nggak usah nunggu Gigi dulu. Ini pede tapi crop. Karena maksudnya kadang-kadang kayak yang lebih minimalis itu lebih enak dan lebih jadi muda gitu kan. Gitu. Cuman kan kalau TV kan agak susah ya gitu. Benar, harus ngikutin juga bagaimana demand pasarnya ya. Gitu. Thank you Wan, Sama-sama, terima kasih. Nanti pulang dari sini naik private jet apa naik? Enggak. Ya elah, gila-gila private jet, helikopter. Seru tahu. Mereka tuh seru-seru baik-baik. Bener. Aku mau ikut, emang diajakin sama si Bunda Ashanti, kemarin kan udah jalan setengah kan, gitu. Nanti I'll see you hopefully very soon. Guys, mudah-mudahan ada hal baik yang bisa dapetin bahwa setiap orang sebetulnya punya opportunity, punya kesempatan yang sama. Ya, anak yang hidup dari di dalam gang Ampera pun bisa mewujudkan mimpinya sampai sekarang stylingin artis-artis yang powerful dan naik private jet tanpa minta-minta. Diajak ya sayang, diajak ya. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama, yang penting kita doa dan usaha. To the max ya. Wan, sukses selalu, tetap menginspirasi. Amin. Ingat Wanda Hara. Jangan huru hara. Jangan huru hara, Wanda Hara. Thanks guys for watching. God bless you. Bye.